Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiptiani. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menyampaikan praktek baik pendampingan saya berjudul Melejitkan Rapot Pendidikan Sekolah Binaan melalui Pendekar Sekbin. Pendekar Sekbin merupakan akronim dari pendampingan, D, diferensiasi, K, kombinasi, KAR, komunitas belajar. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 bahwa peran pengawas terutama adalah mendampingi kepala sekolah dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Sehingga pendampingan IKM ini sangat penting agar IKM dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis hasil wawancara 12 sekolah binaan saya, pada tahun 2023, saya peroleh data bahwa kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi ada 9 sekolah binaan atau 75% masih kategori berkembang. 3 sekolah binaan atau 25% yang sudah termasuk kategori berdaya. Sedangkan kapasitas memimpin perubahan, ada 5 sekolah binaan yang kategori rendah atau 42%, 5 sekolah binaan kategori sedang atau 42%, dan hanya 2 kategori tinggi atau 16%. Sedangkan hasil analisis rapor pendidikan diketahui ada 7 sekolah atau 58% mengalami penurunan dan 5 sekolah atau 42% mengalami kenaikan. Melihat kondisi tersebut, maka tantangan bagi saya adalah 1. Perlu menentukan pendampingan yang inovatif, tepat, dan menarik untuk menumbuhkan budaya refleksi dan kolaborasi. 2. Memilih metode dan strategi pendampingan yang tepat sesuai kondisi sekolah binaan untuk meningkatkan hasil rapot pendidikan bagi sekolah binaan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah 1. Melakukan kajian literatur dengan mencari sumber referensi, mencari sumber inspirasi, berdiskusi dengan teman sejawat untuk memilih metode dan strategi pendampingan yang tepat. 2. Merancang pendampingan yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang dapat mengakomodir kebutuhan sekolah binaan. Yang ketiga, melaksanakan pendampingan yang sudah ditentukan dan dirancang. Langkah yang saya lakukan adalah, pertama, saya menentukan strategi dan metode pendampingan setiap sekolah binaan sesuai dengan hasil refleksi awal dan berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan. Kedua, saya melaksanakan pendampingan secara berdiferensiasi. Mereka, literasi tadi kan kemampuan memahami informasi. Bicara dimulai bulan April. Bicara dimulai bulan April. Hasilnya tapi selain dengan kata juga yang Pak. Ya, Permasalahan di sekolah kami yang masih jadi PR kami itu guru-guru kami, terutama guru yang kelas 25 ini, rasa masih kurang maksimal, belum maksimal dalam kemampuannya menyusun modul aja, menyusun assessment. Keempat, saya melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini
dilakukan untuk mengukur keterlaksanaan pendampingan serta hasil dari pendampingan yang telah dilakukan. Ketiga, saya membentuk komunitas belajar atau kombel sekolah binaan. Kombel ini dilakukan 1 bulan sekali dengan tempat bergiliran antar sekolah. Pelaksanaan pendekar sekbin ini hasilnya dapat dilihat dari hasil rapot pendidikan tahun 2024 meningkat dengan signifikan, yaitu 92% sekolah binaan mengalami kenaikan, sedangkan hanya 8% sekolah binaan yang mengalami penurunan, namun kategorinya masih baik. Selain itu, 50% sekolah binaan mendapat capaian dan kenaikan tertinggi. Budaya refleksi dan kolaborasi bagi kepala sekolah binaan juga semakin meningkat dan semakin baik. Dengan kata lain, bahwa strategi pendekar sekbin ini terbukti efektif. Dampak positif dari pendekar sekbin ini juga dibuktikan dengan prestasi gemilang yang dicapai oleh sekolah binaan. Prestasi tersebut diantaranya ada sekolah yang menjadi juara 2 dan 3 ketika diadakan lomba serenada, yaitu sekolah religius, nasionalis, dan berbudaya. Sedangkan satu sekolah yang mendapatkan juara 1 sebagai kepala sekolah inspiratif. Selain itu, ada 6 sekolah atau 50% sekolah binaan saya mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek, mendapatkan BOSP kinerja. Faktor keberhasilan ini terletak pada pemilihan metode dan strategi yang tepat bagi setiap satuan pendidikan, karena disesuaikan dengan kapasitas dari kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tidak merasa terbebani dan lebih menarik. Selain itu, pelaksanaan PMO juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari praktek baik ini, karena kepala sekolah saling sharing dan kolaborasi, sehingga bisa saling mengisi, saling berbagi, dan saling menginspirasi. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses pendampingan ini adalah pendampingan berdiferensiasi ini menyenangkan bagi sekolah karena disesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah. Sebagai pengawas sekolah, saya harus memiliki kreativitas dalam melaksanakan pendampingan agar hasil dari pendampingan lebih efektif dan tercapai tujuan pendampingan dengan baik. Pendampingan yang inovatif akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar terhadap peningkatan capaian belajar peserta didik. Pendampingan yang inovatif juga bisa melejitkan sekolah binaan, melebihi dengan apa yang penulis bayangkan sebelumnya. Sharing, kemudian beradaptasi dan juga berbagi praktik baik yang dapat kami implementasikan di satuan pendidikan di sekolah kami. Banyak sekali inspirasi baru dari kegiatan ini. Alhamdulillah, peran pengawas bagi kami sangatlah baik. Bukit yang di MPD sebagai pengawas bina kami sangat memberikan peran yang positif terhadap komunitas belajar kami. Beliau berperan sebagai coaching kami, mentoring kami, fasilitasi kami, training kami, dan konsulting. Demikian pendampingan berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan komunitas belajar sekolah binaan yang saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini menginspirasi bagi rekan pengawas dan bermanfaat bagi sekolah binaan khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.